menjadikan CPO kita ke B30, kita menghemat kurang lebih 110 triliun rupiah. Dan nantinya kalau sampai kepada B50 saya nggak bisa menghitung, yang jelas pasti lebih dari 200 triliun. Nah kalau ini nanti bisa masuk ke B100, saya tidak bisa membayangkan bahwa kita sudah tidak impor minyak lagi. Semua yang kita pakai adalah green fuel, yang kita pakai adalah biodiesel, artinya ramah lingkungan. Penting bagaimana pesan Presiden kita kurangin impor, sampai tidak sama sekali impor. Kita harus mampu. Kita harus memegang teguh komitmen untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru terbarukan. Karena itu produksi B30 ini, produksi biodiesel ini harus terus kita tingkatkan, dan pilihan untuk memperkuat industri biodiesel ini sangat-sangat strategis ke depan. Pertama, meningkatkan ketahanan energi kita, meningkatkan ketahanan energi nasional kita, kemudian juga menekan besarnya defisit neraca perdagangan akibat impor solar. Artinya kalau kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini, dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis. Kita memiliki alternatif dan opsi-opsi itu. Kita ingin masuk kepada energi baru terbarukan yang akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan telah bertransformasi menjadi kekuatan besar ekonomi dunia. Namun tidaklah mudah mewujudkan hal tersebut karena memerlukan kesiapan sejak dini. Dengan menggeber pertumbuhan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan industri, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Jika saja bangsa ini tidak dipimpin oleh seorang negarawan sejati yang berkompeten, sudah dipastikan Indonesia sekarang bernasib seperti kerbau yang ditusuk hidungnya. Sebut saja salah satunya, impor BBM. Selama berpuluh-puluh tahun, impor BBM menjadi salah satu penyebab defisit transaksi berjalan yang cukup parah. Pantas kalau Jokowi marah dan geram, sebab Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah. Untuk itulah sejak mulai menjabat, Jokowi getol melakukan pembangunan dan industrialisasi, terutama di bidang minyak dan gas. Pemerintah di bawah komando Jokowi pada tahun 2045 nanti berkomitmen tidak akan lagi mengimpor bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak atau BBM maupun gas. Keyakinan ini didasarkan akan pengembangan potensi minyak kelapa sawit sebagai bahan bakar alternatif. Dari potensi minyak kelapa sawit yang ada, nantinya sebesar 30% akan diarahkan untuk pangan, dan sisa 70%-nya akan dijadikan etanol, sehingga Indonesia tidak perlu mengimpor minyak fosil lagi. Kelapa sawit yang hanya hidup di negara Khatulistiwa menjadi berkat yang harus kita syukuri dan manfaatkan dengan sangat baik untuk kemakmuran bangsa. Indonesia adalah penghasil CPO terbesar di dunia yang telah membuat Eropa tidak dapat menjual minyak bunga mataharinya dikarenakan selisih harga yang sangat jauh. Hal inilah yang membuat Eropa mempersulit bahkan mencegah CPO dari Indonesia masuk ke pasar Eropa dengan berbagai alasan yang sangat terkesan mengada-ngada. Pengembangan bahan bakar alternatif merupakan satu dari 5 pilar ekonomi hijau yang tengah digencarkan Indonesia. Keempat pilar lainnya yaitu dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon, yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, dan carbon sinks yang meliputi carbon capture dan carbon offset market. Di sisi lain, percepatan pencapaian net zero emission 2060 akan didorong dengan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Makanya, peran minyak sawit akan sangat besar di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Indonesia pun akan melakukan moratorium izin perkebunan kelapa sawit agar izin produktivitas bisa ditingkatkan dari 2,3 ton per hektar menjadi 8-10 ton per hektar dalam 10-15 tahun ke depan. Kebijakan moratorium sendiri juga dilakukan untuk menekan angka deforestasi akibat ekspansi kebun kelapa sawit.
Sebagai produsen CPO dan biodiesel terbesar di dunia, Indonesia telah mengimplementasikan program mandatori penggunaan biodiesel berbasis CPO sejak 2008. Program mandatori dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan bakar fosil, utamanya bahan bakar diesel, meningkatkan penggunaan energi terbarukan serta mengurangi emisi dari penggunaan bahan bakar fosil. Peta jalan atau roadmap industri ini harus dibuat secara baik, termasuk insentif yang bisa diberikan kepada investor. Dengan tumbuhnya industri ini, maka hasil CPO dari perkebunan sawit yang ada bisa diserap dengan baik. Ini sekaligus menjawab pertanyaan selama ini tentang alasan Jokowi ngotot kilang harus selesai. Padahal minyak bumi di Indonesia diperkirakan akan habis pada 2030, 7 tahun lagi. Ternyata pemanfaatan kilang tersebut tidak semata-mata untuk mengolah minyak bumi, namun juga sebagai kilang pengolahan bahan bakar nabati dan turunannya atau industri oleochemical. Kilang-kilang inilah yang bila sukses dibangun akan membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri secara energi. Bukan cuma mandiri, tapi berlimpah. Sisanya bisa diekspor ke negara lain untuk mendapatkan devisa. Sedemikian besarnya potensi sawit akan membuat Uni Eropa kelak semakin kesal dan menyesal karena pernah menolaknya.